bisnis restoran yang jam kerjanya bukan jam kantor. Betul, bukan jam kantor. Bukan jam kantor. Nah ini kadang-kadang ada yang kaget begitu dapat shift malam misalnya atau apa. Kalau di tempat saya kan 2 shift. Jadi dapat shift siang, pulangnya itu malam. Shift siang, pulangnya malam. Ya mereka, aduh Pak kemalaman. Nah, itu mulai ada. Begitupun yang shift pagi. Saya ada satu tempat yang buka pagi Subuh tuh. untuk breakfast, harus masuk jam 6 karena jam 7 kita sudah mulai operasional, sudah mulai buka. Aduh Pak, kalau jam 6 kepagian. Loh, kan sudah dijelaskan dari ketika proses wawancara sudah dijelaskan bahwa rekrutmen itu jam kerjanya begini ya. Nanti ada masuk pagi jam 6, kemudian kalau masuk shift 2 itu pulang jam 11 malam. Betul, jam 11 malam. Nah, ini Jam 2 pulang jam 11 malam. ya, kalau shift 2 itu pulangnya jam 11 malam karena kita close jam 10, berarti otomatis lah beres dan sebagainya 1 jam lah katakanlah ya. Jam 11 mungkin dia baru bisa pulang ke rumahnya. Oke. Nah ini salah satu yang harus clear di awal, harus kita omongin langsung dengan karyawan kita bahwa jam kerjanya seperti ini loh. Itu harus clear dari awal. Jangan sampai ada komplain di kemudian hari atau ada karyawan yang merasa ini bukan dunia saya kalau harus berangkat pagi atau pulang malam. Nah, jangan sampai terjadi karena nanti bisa saja tiba-tiba dia resign hanya karena itu. Hanya karena jam kerja. Gitu. Kemudian juga biasanya yang sering terjadi itu ada kecemburuan kalau misalnya tadi saya ingin mengangkat atau promote dari internal ya, masalahnya adalah mereka misalnya satu si A saya angkat jadi supervisor ternyata teman-temannya merasa dulu kan ini kita seangkatan, kita selevel baru dulu. Kok sekarang saya harus terima perintah dari kamu? Nah ini juga tantangan juga. Kalaupun misalnya ngambil dari luar, dari eksternal, itu juga masalahnya kurang lebih sama lah. Saya pernah juga begitu datang supervisor dari luar, yang lain merasa ini siapa ini tiba-tiba datang kemudian jadi atasan saya. Nah ini harus clear juga. Harus clear dari awal. Harus clear juga ketika kita mempromot satu orang atau kita mengambil dari luar, kita harus benar-benar perkenalkan dulu mereka ke tim kita. Kita harus perkenalkan dengan baik bahwa orang ini atau si A ini sekarang menjadi supervisor kalian, menjadi kepanjangan tangan saya sebagai owner saya. Dan itu harus clear. Harus clear. Sama-sama paham tugas dan tanggung jawabnya. Paham tugas dan tanggung jawab dan clear. Ya, itu di awal ya. Harus di awal, jangan sampai nanti ada masalah yang tidak kita deteksi. Misalnya ngomongnya di belakang. Betul, wajar. Si supervisor ini QQ yuk. Nah dulu mah tuh Q. Sekarang jadi nggak enak lah misalnya begitu ya. Itu harus kita antisipasi di awal. Oke, good. Gitu. Terus yang lainnya juga mungkin di bisnis kuliner ini membutuhkan tim yang memang terbiasa ketemu dengan orang. Tim yang terbiasa ketemu dengan orang ya, karena pelayanan ya. Karena ini pelayanan. Jadi jangan sampai tempat makan kita, restoran kita itu mendapat predikat waiternya jutek. Nah itu bahaya tuh. Pelayanannya nggak ramah. Betul. Nah ini bahaya. Ya, jadi memang harus kita training berulang-ulang, harus kita yakinkan ke tim kita bahwa kita berada di dunia pelayanan. Yang harus kita lakukan adalah melayani customer kita. Itu harus diulang-ulang. Pelayanan. Sampai nanti mereka bekerja hanya sebatas mengantarkan makanan sudah selesai. Iya. Nah, jangan sampai seperti itu. Customer tidak akan betah. Betul. Untuk datang ke restoran yang seperti ini. Iya, sama banget itu. Kita salaman dulu. Karena memang begitulah dalam dunia pelayanan bahwa service is everything. Yeah. Dulu zaman dulu marketing bahwa kalau orang bagus dia akan bercerita ke 5 orang. Kalau orang jelek dia akan bercerita ke 10 orang. Betul. Sekarang
Ya, ketika satu orang jelek itu bisa sebar ke 5.000 orang. Oh, Iya, kan temen karena ya, medsos. follower. Ini juga yang harus jadi perhatian khusus. Betul. Ya. Jadi apalagi kuliner itu kan sangat-sangat sensitif sekali sama namanya rasa. Nah, dan juga berkaitan sama masalah manajemen juga nih manusia tentunya. Kuliner itu selalu berbenturan sama beda tangan beda rasa. Nah, itu dia. Akan gimana tuh cara menanggapi, cara menghadapi bahwa gimana sih caranya membuat sebuah rasa yang konsisten? Karena kan ini sangat berkaitan sekali sama yang namanya masalah rasa. Dan rasa itu berkaitan sama masalah tangan. Betul. Itu gimana tuh? Nah ini kan banyak sekali ya. Mungkin pernah dengar juga. Saya waktu dulu ke restoran itu enak. Kemarin kesana kok Nggak enak. Nah itu dia. Wah kayaknya ganti nih yang masak. Nah begitu ya. Ini sebenarnya masalah klasik dok. Betul, masalah klasik Tapi di kok kuliner. Kalau kita datang ke KFC. katakanlah KFC ya, McD, kok nggak begitu ya? Betul. Standar terus. Padahal saya yakin di sana pun ganti-ganti karyawan. Ganti-ganti karyawan. Apalagi sudah berapa puluh tahun kan perusahaannya. Di Sukabumi saja dari saya dulu masih sekolah mungkin sudah ada itu. Betul sekali. Ya? Udah lama lah pokoknya di Sukabumi. Tapi rasanya bisa konsisten. Karena apa? Karena mereka pertama melakukan standarisasi yang sangat ketat. Standarisasi yang sangat ketat. Oke. Aplikasinya gimana nih dia, Kang? Aplikasinya kalau di saya pertama ini hampir mirip lah mungkin dengan saya pun nyontek dari yang lain ya. Saya memakai Central Kitchen. Central Kitchen. Oke, menarik. Ya. Gitu gimana Jadi tuh? si bumbu itu diproduksi di Central Kitchen. Bumbu diproduksi di Central Diproduksi Kitchen. di Central Kitchen. Jadi orang-orang di Central Kitchen ini yang saya didik harus betul-betul standar resep itu dijaga. Oke. Setiap bahan yang dimasukkan itu harus ditimbang. Walaupun sudah sangat senior misalkan ya, saya kan udah kerja di sini bertahun-tahun Pak, udah tahu lah paling segitu. Nggak bisa. Walaupun Anda sudah sangat ahli, walaupun sudah sangat senior melakukan ini, tetap sama, harus semua ditimbang. Agar apa? Agar standar semuanya, rasanya tidak akan berubah. Jadi bumbu itu ya akan begitu terus rasanya. Siapapun yang masak karena bumbu intinya sudah kita buat di Central Kitchen, jadi dikirim ke outlet manapun akan sama. Jadi dikirim dok. Jadi tidak di per outlet membuat bumbu inti, tapi saya kirim dari Central Kitchen. Nah ini mungkin bisa jadi solusi untuk kawan-kawan yang Good. memulai bisnis kuliner. Ini gimana ya? Good insight itu. Biar bisa standar, biar nggak berubah-berubah. Nah ini salah satunya adalah. Dan saya juga kalau sebagai pemilik bisnis saya sederhana. Cara saya mau ngambil dia punya Central Kitchen atau enggak? Ya. Bagaimana dia standarisasi bumbu? Oke, good insight ini. Karena akan lebih mudah mengontrolnya. Mengontrolnya betul. Mengontrol lebih mudah kalau Central Kitchen karena yang kerjanya khusus hanya di Central Kitchen saja. Gitu. Mereka tidak bekerja di outlet. Mereka tidak bekerja di outlet, hanya ngerjain itu aja. Hanya ngerjain di Central Kitchen saja. Good. Itu jadi produksi gitu ya, produksi bumbu inti, kemudian produksi bahan-bahan dasar yang pasti keluar yang preparationnya terutama ya, yang membutuhkan waktu itu harus diproduksi di Central Kitchen. Yang pertama tadi, kenapa harus pakai Central Kitchen? Yang pertama tadi standarisasi bisa lebih terjaga. Yang kedua memudahkan pekerjaan tim kita di outlet. Betul. Karena bahan sudah setengah jadi, udah nggak perlu ngupas bawang lagi dong. Betul. Udah nggak perlu ngulek bawang lagi dong. Jadi Akang semua kayak gitu ya? Semua seperti itu. Wah, iya. Memudahkan pekerjaan. Yang ketiganya adalah memotong waktu pengerjaan. Betul. Karena ini sangat penting, banyak restoran tutup karena gara-gara komplain, makanannya lama. Bener nggak? Nah, banyak restoran yang akhirnya ditinggalkan customer karena waktu servisnya terlalu lama. Bakmi Kaiser juga dilakukan seperti itu ya? Bakmi Kaiser sedang dalam proses seperti itu. Oke, Sedang dalam proses seperti itu karena memang ini baru banget ya. Standarisasinya akan sama, akan saya Central Kitchen kan, tapi masih dalam proses. Dan memang harus seperti itu. Kalau untuk saya ya, kalau saya memang harus seperti itu. Iya, jadi ini memang sungguh sangat menarik bahwa ternyata itu adalah pain point ya. Pain point bagi para pebisnis di kuliner, pain point juga para investor bisnis.
Nah, jadi kalau dari saya sih insight-nya beberapa orang, kalau kita mau ngambil bisnis kuliner, kita harus lihat, lu punya central kitchen atau enggak sih? Standarnya seperti apa, SOP-nya seperti apa, MCS, monitoring control system-nya seperti apa. Jika itu oke, good. Itu berarti adalah bisa kita pertimbangkan untuk membeli bisnisnya. Terutama ya itu tadi untuk yang planningnya memang untuk buka cabang. Betul. Banyak. Salah satu solusinya Central kitchen. Ya. Ini mungkin belum pernah saya buka. Betul, baru sekarang. Ya. Memang begitu kenyataannya. Good Dulu insight. saya nggak lakukan. Saya buka di beberapa tempat, ternyata kok beda ya. Padahal sudah saya kasih catatannya sama, fotokopiannya sama gitu, filenya sama. Kok beda terus ya? Kadang keasinan, kadang kurang gurih lah, kadang apalah gitu. Ada aja komplain. Kadang juga komplain dari orang-orang terdekat.